Coba lihat tentara-tentara Israel kalau langsung berhadapan dengan mujahidin, walaupun remaja-remaja Palestina yang cuma pegang batu, Pak. Lihat foto-fotonya, biasanya satu remaja Palestina berhadapan dengan berapa tentara Yahudi? 5 tentara Yahudi, lengkap dengan helmnya, lengkap dengan baju anti pelurunya, lengkap dengan senjata canggihnya, Pak. Dari semua angkatan bersenjata di seluruh dunia hari ini, satu-satunya angkatan bersenjata yang pabrikasi seragam tentaranya, bagian celananya ada pampersnya, itu cuma Israel. Kenapa? Jadi begitu rumah kita runtuh, Pak, yang tadinya rumah ini disinari dengan Al-Quran, ya, plus sunnah tentunya, tiba-tiba muncul bedeng-bedeng di mana Al-Quran ini masuk laci, Pak, masuk lemari, diganti dengan apa? Dengan lampu tempel, Pak. Lampu tempel karangan manusia, gitu. Dan cilakanya, belum terlalu lama tinggal di dalam bedeng-bedeng dengan lampu tempel ini, sebagian umat Islam sudah mulai menganggap lampu tempel ini dengan lentera Rabbani Al-Quran sama, cocok-cocok saja gitu, fine-fine saja gitu. Buktinya apa? Ya buktinya bagian pertama dari lampu tempel di negeri kita ini cocok dengan ayat Qul huwallahu ahad gitu. Dicarilah. Jadi artinya ilmu cocokologi, Pak, gitu. Tapi hakikatnya apa? Lentera Rabbani disingkirkan. Bagaimana kita akan hidup dalam cahaya lagi kalau begini caranya? Tidak mungkin. Kita hanya akan kembali kepada kehidupan yang penuh cahaya dari Allah Ta'ala ketika umat Islam dengan kesadaran sendiri mengatakan selesai masanya lampu tempel, sekarang kita kembali hanya kepada kitabullah. Tapi kalau kita masih main-main di antara lampu tempel dengan lentera Rabbani dan menganggap ini ada kemiripan, la haula wala quwata illa billah. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, musuh-musuh Islam begitu melihat rumah ini sudah runtuh dan muncul bedeng-bedeng, lalu mereka merajut, Pak, bedeng-bedeng ini dalam satu rajutan yang simbolnya seperti gambar di layar ini, Pak. Ini simbol apa? Siapa yang tahu ini simbol apa? Ini simbol rumah bikinan kaum Yahudi, Pak. Namanya PBB, ya. Ini rumah mereka, Pak. Ini bukan rumah kita, ini rumah Yahudi. Kepanjangannya apa? Perserikatan bedeng-bedeng, ya kan? Jadi bedeng-bedeng itu dirajut sama mereka. Hanya orang-orang yang bermental bedengisme lah yang menganggap PBB sebagai tempat merujuknya. Tetapi bagi orang yang ngerti sejarah, yang ngerti Islam, ya kan, dia akan mengatakan ini rumah bikinan Yahudi, ngapain kita bernaung di bawahnya? Coba perhatikan, PBB itu punya banyak dewan, Pak, tetapi dewan yang paling menentukan namanya Dewan Keamanan PBB. Anda tahu Dewan Keamanan PBB jumlah anggotanya berapa negara? 15 negara. Dengan catatan 10 negara anggota tidak permanen, aplusan, gonta-ganti. 5 anggota, 5 negara anggota permanen, punya hak veto, powerful, sangat kuat pengaruhnya. Siapa mereka? Amerika, Inggris, Prancis, Rusia, Cina. Amerika, Inggris, Prancis, Rusia, Cina. Ada yang muslim, Pak? Ada yang muslim? Tidak ada, kafir semua, bahkan musyrik. Ini yang mimpin dunia hari ini, Pak. Terus kita masih berharap kepada PBB? Ajib, gitu. Padahal ini pemimpin-pemimpin di depan layar, Pak. Di belakang layarnya siapa? Al-Yahud. Ingat, Allah menggambarkan Yahudi itu mirip sifatnya kayak orang munafik. La yuqatilunakum jami'an illa fi quran muhassanatin aw min wara'i judur. Mereka sekali-kali nggak akan memerangi kalian serentak, langsung, face to face, tetapi di balik tembok yang tebal, di balik benteng yang kokoh. Nah, di antara tembok tebal mereka, benteng kokoh mereka adalah institusi yang namanya PBB itu, Pak. Ya kan? Coba lihat tentara-tentara Israel kalau langsung berhadapan dengan mujahidin, walaupun remaja-remaja Palestina yang cuma pegang batu, Pak. Lihat foto-fotonya, biasanya satu remaja Palestina berhadapan dengan berapa tentara Yahudi? 5 tentara Yahudi, lengkap dengan helmnya, lengkap dengan baju anti pelurunya, lengkap dengan senjata canggihnya, Pak. Konon kabarnya dari semua angkatan bersenjata di seluruh dunia hari ini, satu-satunya angkatan bersenjata yang pabrikasi seragam tentaranya, bagian celananya ada pampersnya, itu cuma Israel.
Kenapa? Karena tentara Yahudi itu paling pengecut. Dia kalau sudah berhadapan dengan mujahidin, ya kan, mereka itu terkencing-kencing, Mbak. Gitu. Nah, daripada mereka kencing di celananya, ya di pampersnya aja. Gitu. La haula wala quwata illa billah. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, babak keempat inilah babak di mana kita hidup sekarang ini. Dan saya sering mengatakan, we are living in the darkest chapter of the Islamic history. Kita sedang menjalani babak paling kelam dalam sejarah umat Islam. Belum ada babak lebih kelam dari babak yang kita alami sekarang ini. Ini babak berat sekali, Pak. Gimana tidak berat? Allah nguji kita umat Islam dengan kekalahan secara duniawi pada diri umat Islam, sementara yang berhak memimpin dunia atas izin Allah adalah kaum kafir. Kita ini sekarang sedang menjalani era yang kata Nabi dalam hadis ini, kita menyebutnya hadis lubang biawak. Nabi bersabda, la tattabi'unna sunanal ladzina min qablikum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu fi juhri dabbin lattaba'tumuhum. Sungguh kalian umat Islam kelak nanti di akhir zaman akan mengikuti kebiasaan, cara hidup, way of life orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehingga sekiranya mereka yang kalian ikuti masuk lubang biawak sekalipun, kalian terus mengikuti mereka. Para sahabat bertanya-tanya, ya Rasulullah, al Yahuda wan Nasara, ya Rasulullah, apakah yang kau maksud adalah kaum Yahudi dan Nasrani? Kata Nabi, faman, siapa lagi kalau bukan mereka? Bayangkan Pak, para sahabat mendengar hadis ini, mereka itu tercengang, heran mereka. Bukan karena tidak percaya dengan Nabi, mereka percaya Nabi tidak pernah bohong. Tapi yang membuat mereka tercengang adalah, kok bisa ya umat Islam, umat ahli Quran, suatu ketika ngekor sama umat ahli Taurat, ahli Injil. Ini apa yang terjadi? Iya kan? Para sahabat bingung, karena para sahabat tahu Al-Quran dijamin keasliannya oleh Allah, nggak pernah berubah sampai kapanpun. Sementara Taurat dan Injil nggak ada jaminan keasliannya. Kok bisa-bisanya umat yang memiliki kitab dari Allah yang digaransi keasliannya nggak bakal berubah, ngekor sama umat-umat yang kitab Allahnya sudah berubah? Bagaimana ceritanya ini? Para sahabat boleh bingung waktu itu. Nah, kita yang hidup sekarang ini di babak keempat ini, kalau kita jujur melihat situasi kondisi dunia, kita bukan saja mengerti hadis ini, Pak, ya, kita yang mengalami. Semenjak runtuhnya rumah besar kita, praktis Allah Ta'ala mengizinkan the Western civilization, peradaban Barat, Eropa dan Amerika, yang memimpin dunia ini. Siapa mereka? Yahudi Nasrani.